Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran agama Kristen. Hari ini kita akan menyelesaikan materi yang terakhir ya, yaitu pelajaran 13 dan 14. Pelajaran yang ke-13 kita akan belajar tentang menjadi saluran berkat, dan bagi sesama ya. Yang 14 kita akan belajar tentang cintailah lingkungan hidup. Anak-anak, setelah kita mendengarkan video pembelajaran materi hari ini, jangan lupa kalian mengisi Google Form untuk absensi. Nah, sebelum kita mendengarkan bersama-sama materi yang ada, mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Good morning, God. Thank you for your blessing. Now we will study Christian education. Please bless us so we can understand the lesson. In the name of Jesus we pray. Amen. Baiklah, mari kita bersama mendengarkan video tentang materi. Kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, pahami dan mengerti. Ini materi terakhir, kemudian minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan latihan-latihan soal, dan pertemuan terakhir kita akan tes formatif. Oke, selamat belajar. Jadilah berkat bagi sesama, pelajaran 13, dan cintailah lingkungan hidup, pelajaran 14. Pelajaran 13. Jadilah saluran berkat bagi sesama. Arti berkat: pemberian dari Tuhan kepada manusia yang tidak bisa diukur dan dibatasi oleh pemikiran manusia. Tuhan memberikan dua macam berkat. Berkat jasmani, berupa kebutuhan jasmani, seperti sandang, pangan, papan. Berkat rohani, berupa kebutuhan rohani, seperti penghiburan, keselamatan, kedamaian, dan sebagainya. Bagaimana cara Tuhan memberikan berkat? Yang pertama, melalui pekerjaan kita. Tuhan memberkati semua jerih payah kita, misalnya melalui usaha kita dalam belajar, menabung, dan lain-lain. Yang kedua, melalui sesama. Di saat kita sudah diberkati Tuhan, jangan lupa menyalurkan berkat itu kepada sesama kita. Demikian pula, kita pun ada kalanya juga akan merasakan berkat melalui orang yang Tuhan kirimkan kepada kita. Arti menjadi saluran berkat: meneruskan apa yang diterima dari Tuhan kepada sesama yang membutuhkan. Contoh tokoh Alkitab menjadi berkat bagi sesama. Yang pertama, jemaat Kristen mula-mula. Hal ini bisa kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ayat yang 47. Mereka hidup saling memperhatikan, menguatkan, dan berbagi harta. Contohnya Yusuf, yang disebut juga Barnabas, artinya anak penghiburan. Dia rela menjual ladangnya dan uangnya dibagikan kepada jemaat. Yang kedua, para rasul. Mereka berbagi berkat dengan melakukan pelayanan, melayani jemaat mula-mula. Yang ketiga, janda miskin. Ini bisa kalian baca melalui Lukas 21 ayat 4. Menjadi saluran berkat dengan memberikan persembahan 2 peser. Semua yang menjadi miliknya dia persembahkan. Sifat yang menghambat menjadi saluran berkat: serakah, egois, kikir atau pelit, sombong, dan sebagainya. Pesan moral: menjadi saluran berkat merupakan bagian dari ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang kita terima setiap hari. Kita masuk ke pelajaran 14. Cintailah lingkungan hidup. Dasar firman Tuhan dari Kejadian pasal 1
ayat 29 hingga ayat yang ke-30. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Hak kita yaitu mengambil dan memanfaatkan isi alam ciptaan Tuhan. Kewajiban kita menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan agar tidak rusak dan punah. Sikap kelalaian manusia dalam menjaga kelestarian alam. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Menebang hutan secara liar. 3. Memburu binatang secara liar. 4. Pencemaran udara, air, dan tanah. 5. Hujan asam. 6. Menipisnya lapisan ozon. Cara mencintai lingkungan. Yang pertama, dengan menghemat energi air, listrik, bahan bakar, dan sebagainya. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, menghindari terjadinya polusi. 4. Melakukan reboisasi. 5. Membuat serapan air. 6. Menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan. 7. Tidak menyimpan barang bekas. Dan masih ada lagi. Hambatan dalam mencintai lingkungan. 1. Keserakahan dan kecerobohan. 2. Ketidakpedulian terhadap lingkungan. 3. Merasa diri paling benar dan hebat. Pesan moral kita pada pelajaran 14, Tuhan menyediakan seluruh kebutuhan manusia dari alam. Oleh sebab itu, hendaklah alam kita jaga agar tetap lestari dan indah. Bagaimana anak-anak paham tentang materinya? Nah, kalau belum paham, tonton lagi secara mandiri ya. Jangan lupa, kalian minggu depan dalam perjumpaan selanjutnya kita akan latihan-latihan soal. Oke, selamat beraktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.